kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Iftisyam dan di samping saya bernama Nur Afifah. Baiklah, saya selaku moderator dan di samping saya selaku pembaca materi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat. Langsung saya serahkan ke Nur Afifah untuk membaca materinya. Sejarah perkembangan filsafat. Filsafat adalah sumber dan dasar dari cabang-cabang filsafat. Yang lain termasuk di dalamnya adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu dari berbagai kalangan filsuf dianggap sebagai suatu cabang filsafat yang sangat penting dan mesti dipelajari secara mendalam. Filsafat tentunya sangat berbeda dengan ilmu karena untuk mengkaji dan mengetahui apakah sesuatu itu adalah ilmu, ternyata dasarnya adalah dengan jalan berpikir secara mendalam atau berkontemplasi. Dalam perumusan suatu ilmu ataupun pengetahuan, sebelum secara konkret disebut sebagai ilmu dan pengetahuan, tentunya ada rumusan yang dianggap mampu memberikan nilai-nilai yang mendekati suatu kesempurnaan berpikir hingga pada akhirnya sesuatu itu dikatakan sebagai ilmu atau pengetahuan. Dalam kajian itu pula ternyata harus melalui suatu proses yang oleh para ahli disebut berfilsafat. Filsafat secara umum adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Secara khusus, terdapat banyak perbedaan terdapat yang dilihat dari berbagai segi, yaitu menggunakan rasionalisme atau menggunakan akal, materialisme atau menggunakan materi, idealisme atau menggunakan ide, hedonisme mengungkapkan kesenangan, dan stoicisme menggunakan tabial saleh. Filsafat ilmu dan filsafat tidak dapat dipisahkan, bahkan jikalau diberatkan keduanya seperti mata, uang, logam atau dua sisi yang saling terkait. Untuk memahami secara umum kedua sisi tersebut maka perlu memisahkan dua hal itu, yaitu filsafat ilmu di satu sisi sebagai disiplin ilmu dan di sisi lain sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Bebas artinya tidak ada yang menghalangi kerja pikiran. Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akar masalah, mendalam, bahkan sampai melewati batas-batas fisik atau yang disebut metafisis. Sedang berpikir dalam tahap makna berarti menemukan makna luas, terdalam, dan sesuatu yang terkandung di dalamnya. Makna tersebut bisa berupa nilai-nilai seperti kebenaran, keindahan, atau kebaikan. Sedangkan ilmu dapat disimpulkan sebagai pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional. Istilah filsafat sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophi berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu filsafat. Filsafat adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belakang. Lalu menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam. Itulah tadi materi kami. Saya persilakan ke kelompok lain jika ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yisadani dari kelompok 3. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa filsafat menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limur Paminceng akan mengajukan pertanyaan kepada saudara kelompok 1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan mempelajari filsafat ilmu? Baiklah, saya akan menjawab kelompok
pertanyaan dari kelompok 3. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisis ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap organisasi intelektual. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Dampak yang ditimbulkan dari mempelajari filsafat ilmu dapat membuat akal pikiran menjadi gelisah karena di dalamnya akal pikiran selalu timbul sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rasional. Baiklah, itulah presentasi kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi